Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan untuk berkat hari ini, dan mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan pekabaran firman Tuhan di pagi ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang kami rasakan hingga pagi ini. Kami siap untuk dengarkan firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita di pagi hari ini dengan judul Orang Tua, Jadilah Teladan yang Benar. Orang tua, jadilah teladan yang benar. Efesus 6 ayat 1, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sekali lagi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Dalam keterangan ayat ini ada 2 poin. Yang pertama adalah hai anak-anak, taatilah. Nah, ini poin pertama penting kepada anak-anak, taatilah orang tuamu. Tapi ada poin yang kedua yang harus kita juga perhatikan sebagai orang tua, yaitu hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, itu berarti bahwa ada orang tua yang tidak di dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Tetapi poin yang kita perlu di sini adalah kita harus menjadi orang tua di dalam Tuhan. Bagaimana anak-anak menghormati kita, tapi kita adalah orang tua di dalam Tuhan. Contoh, anak-anak hormati orang tua di dalam Tuhan adalah anak-anak yang dimintakan atau didorong oleh orang tua pergi ke gereja. Kalau orang tua yang di luar Tuhan artinya orang tua yang menyuruh anaknya mencuri dan sebagainya. Itu berarti disitulah letak perbedaannya. Mari kita ikuti keterangan selanjutnya. Cara yang paling baik untuk mendidik anak-anak supaya menghormati ibu dan ayahnya ialah dengan memberikan kepada mereka kesempatan untuk melihat ayah memberi perhatian yang manis kepada ibu, dan ibu memberi penghargaan dan penghormatan kepada ayah. Oleh memandang kasih yang diamalkan ibu dan ayah, maka anak-anak pun dituntun kepada penurutan hukum yang kelima dan mencamkan nasihat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ketika anak-anak memiliki orang tua yang tidak percaya dan perintah mereka bertentangan dengan tuntutan Kristus, maka meskipun mungkin menyakitkan, mereka harus mematuhi Tuhan dan percaya kepada konsekuensi bersama dengan Dia. Tuhan secara tegas telah memerintahkan kepada anak-anak untuk menghormati ayah dan ibu mereka, karena mereka memiliki kesempatan dan kemampuan mereka dengan baik hati memperhatikan orang tua mereka. Hukum ini untuk anak-anak berdiri di kepala dari 6 aturan terakhir yang menunjukkan kewajiban kita kepada orang lain. Tetapi sementara anak-anak diperintahkan untuk mematuhi orang tua mereka, orang tua juga diinstruksikan untuk menggunakan otoritas mereka dengan bijaksana. Paulus menulis, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Perhatian yang luar biasa harus dilakukan oleh orang tua. Jangan sampai mereka memperlakukan anak-anak mereka sedemikian rupa untuk memprovokasi kegigihan, ketidaktaatan, dan pemberontakan. Orang tua sering membangkitkan nafsu terburuk hati manusia karena kurangnya kendali diri. Mereka mengoreksi anak-anak mereka dengan semangat marah, dan lebih tepatnya menegaskan anak-anak mereka dengan cara jahat dan roh menantang daripada mempengaruhi anak-anak mereka di jalan yang benar. Dengan roh sewenang-wenang mereka sendiri mendorong anak-anak mereka di bawah pengaruh iblis. Bukannya menyelamatkan mereka dari jerat iblis dengan kelembutan dan cinta. Betapa menyedihkannya bahwa banyak orang tua yang mengaku sebagai orang Kristen tetapi tidak bertobat. Kristus tidak tinggal di dalam hati mereka oleh iman. Meskipun mengaku sebagai pengikut Yesus, mereka membuat anak-anak mereka jijik, dan dengan kekerasan mereka, amarah yang tak kenal ampun membuat mereka membenci semua agama. Tidak heran bahwa anak-anak menjadi dingin dan memberontak terhadap orang tua mereka. Namun anak-anak tidak menjadi alasan akan ketidaktaatan karena cara orang tua mereka yang tidak tahu menahu.
Oh, alangkah baiknya setiap keluarga yang mengaku mengabdi diri kepada Tuhan, begitu dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Maka Kristus akan diwakili dalam kehidupan rumah tangga, dan orang tua serta anak-anak akan mewakili Dia di gereja, dan kebahagiaan akan terwujud. Jadi lanjutan dari yang dimaksud orang tua dalam Tuhan adalah orang tua yang menunjukkan karakter Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tunjukkan kepada anak-anak mereka. Tadi poin tadi, ayah mengasihi mama atau ibu, kemudian ibu memberikan penghargaan dan penghormatan kepada papa atau kepada ayah. Dan dengan demikian kalau anak-anak memandang itu, maka akan terbentuk cinta kasih dalam diri mereka. Kalau seorang ayah, dia ingin anaknya tidak merokok, karena dia tahu merokok merusak kesehatan, tetapi dia sendiri merokok, maka dia sementara mendidik anaknya untuk merokok. Atau hal yang lain, mungkin ibu-ibu memberikan didikan kepada anak-anak tidak secara langsung, tetapi dengan kehidupannya. Mungkin dia sering membicarakan orang lain yang buruk-buruk, maka dia sementara memberikan pelajaran kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya kelak jadi demikian seperti yang dia contohkan. Maka panggilan kepada kita pagi ini, orang-orang tua, ibu dan bapak, mari bertobat, mari jadikan Tuhan itu adalah karakter yang sesungguhnya dalam diri kita. Baiklah kita menjadi teladan yang benar kepada anak-anak kita. Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah pada pagi hari ini kami telah dengarkan. Kiranya ini merupakan bagian dari panggilan kepada kami sebagai orang tua, suami dan istri, papa dan mama untuk bertobat, untuk menghidupkan kehidupan Kristus dalam kehidupan kami, meneladankan kehidupan Kristus dalam hidup kami, sehingga ketika anak-anak lihat itu, mereka bertumbuh di dalam apa yang kami tampilkan, apa yang kami teladankan kepada mereka. Tentu masih banyak keterbatasan dan yang harus kami perbaiki. Itulah sebabnya Tuhan bantu kami agar kami dapat menjadi suami dan istri atau orang tua yang baik dan memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kami. Hamba serahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Segala tanggung jawab apapun yang kami lakukan hari ini, biarlah selalu ada di dalam pengendalian kasih Tuhan saja. Dan berkat-berkat Allah mengalir dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan hamba-Mu doakan khusus bagi beberapa nama di pagi hari ini, yaitu Pete Maniagasi, Naomi Meyer, Charles Toto, Ibu Karubun Wali, dan Saudara Soleman Wamafma. Sekali lagi, Pete Maniagasi, Naomi Meyer, Charles Toto, Karubun Wali, Soleman Wamafma. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan mereka. Tambahkan kebahagiaan, dalam sakit Tuhan sembuhkan, dalam duka Tuhan hiburkan, keperluan Tuhan cukupkan, dan tambahkan iman mereka setia kepada Tuhan sampai Maranatha. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikian ibadah renungan kita hari ini. Shalom, sampai jumpa pada ibadah kita besok.